Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-waliyyul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyil karim Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-tahirin. Fa insyaallah man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Fa ya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal mu'takifun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah kaum muslimin jemaah salatul Jumat yang dirahmati, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, di kesempatan Jumat kali ini kembali Allah berikan nikmat kepada kita yang begitu luar biasa. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang umur, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga alhamdulillah Jumat kali ini pun kita sama-sama bisa melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Tentunya tidak lain harapan dan doa kita bersama pula, moga-moga rangkaian ibadah salat Jumat kita hari ini menjadi amalan ibadah yang diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga selalu tetap terlimpah dan tercurah ke hariban Nabi kita, baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan besar pula, moga-moga kelak kita di yaumil qiyamah termasuk umat yang mendapatkan syafa'atul uzma, pertolongan besar dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah kaum muslimin jamaah salatul Jumat yang dirahmati, dicintai dan dimuliakan Allah. Sebelum khatib yang dhaif dan fakir menguraikan isi khutbah di Jumat kali ini, tak lupa berwasiat terkhusus kepada pribadi yang dhaif dan umumnya kepada kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini. Mari sama-sama kita tambah, kita perkuat, kita perkokoh kadar iman dan takwa kita kepada Allah. Karena sungguh nikmat yang paling indah, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling tertinggi adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena apa? Kalau nikmat yang lain semua makhluk Allah kasih. Jangankan yang ibadah, yang enggak ibadah Allah kasih. Jangankan yang menyembah Allah, yang enggak nyembah Allah saja dikasih. Jangankan yang berakal, hatta yang tidak berakal sekalipun Allah kasih. Sehat, panjang umur, rezeki, semuanya Allah kasih. Tapi tidak dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat ini hanya Allah berikan kepada hamba pilihan, makhluk pilihan, manusia pilihan. Dan alhamdulillah kita termasuk hamba pilihan. Mudah-mudahan nilai iman, nilai takwa yang sudah ada tumbuh subur di dalam hati sanubari kita tetap terjaga dan terpelihara, bahkan kadarnya terus bertambah dan bertambah sampai kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin jemaah salatul Jumat yang dirahmati, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai landasan khutbah Jumat pada siang hari ini adalah ayat Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Dalam ayat ini Allah menyeru kepada kita semua. Kalimatnya diawali dengan kata-kata ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Kalimatnya kalimat umum, isim mufrad an-nas, karena dimakrifatkan dengan menggunakan alif lam, maka dalam ilmu ushul fikih disebut dengan bermakna am, bermakna umum. Hei sekalian manusia, ya ayyuhan nasu, wahai semua manusia. Apa kata Allah? Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Ketahuilah, sesungguhnya aku yang telah menciptakan kalian semua. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kita semua diciptakan oleh Allah dari asal yang sama. Min dzakarin, dari seorang laki-laki. Dalam tafsir Jalalain dikatakan ay Adama, yaitu yang bernama Adam, wa untha, dan perempuan. Dalam tafsir pun dikatakan ay Hawa. Lalu setelah Allah ciptakan kita dari berasal yang sama, orang tua yang sama, laki-laki yang sama, perempuan yang sama, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah ciptakan kita semua berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yang tidak lain tujuannya adalah lita'arafu, supaya kita semua saling kenal antara yang satu dengan yang lain. Begitu hebatnya Allah menciptakan satu jenis makhluknya saja yang bernama manusia, berbeda-beda, tak satu pun di antara kita yang sama. Walaupun mungkin bahkan kita dilahirkan dari orang tua yang sama, tapi kita semua berbeda. Ini menunjukkan kemahamampuan Allah, kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah, bahwa Allah sanggup menciptakan satu manusia saja dengan berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, berbeda-beda bahasa, dan lain sebagainya. Namun cara lain, semua itu kata Allah lita'arafu, supaya kita semua saling kenal antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita kaum muslimin khususnya untuk terus menjalin silaturahim di antara kita, menjalin persaudaraan di antara kita, apalagi kita disatukan dengan tali akidah, yaitu akidah Islamiyah, bahwa siapapun kita, apapun bahasa kita, apapun suku kita, apapun warna kulit kita, kalau satu kalimat sama, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu adalah saudara kita. Oleh karena itu, kebersamaan, persaudaraan, silaturahim di antara kita harus tetap terjaga dan terpelihara. Dalam kitab Bulughul Maram ada minimal 2 hikmah daripada silaturahim. Apa kata baginda Nabi wasiatnya kepada kita? Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang ingin diberkahkan rezekinya, rezeki itu nggak usah banyak, yang penting berkah. Karena kalau banyak tidak berkah, maka hanya akan membawa bencana dan malapetaka buat kita. Berkah itu artinya apa? Berkah itu artinya ziyadatul khair, selalu menambah kebaikan, dimakan tidak menjadi penyakit, lalu diberikan kepada anak-anak dan istri kita, anak kita menjadi anak-anak yang nurut, turut, patuh kepada kita, lalu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, diberikan kepada istri kita menjadi taat kepada kita. Artinya apapun yang kita berikan kepada keluarga kita, kalau dari rezeki yang berkah, insya Allah akan mendatangkan manfaat yang banyak. Siapa orang yang ingin diberkahkan rezekinya,
Wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan yang kedua, siapa orang yang ingin dipanjangin umurnya. Panjang umur dalam artian bisa berarti umurnya bertambah atau umurnya tidak bertambah karena sudah ditentukan oleh Allah. Tapi keberkahan umur itulah yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang baik bukan cuma orang yang panjang umurnya. Buat apa panjang umurnya tapi tidak digunakan untuk kebaikan dan ibadah kepada Allah. Panjang umur tapi tidak baik, maka itu pun akan menjadi malapetaka buat kita. Khairukum man tola umruhu khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Karena sebaik-baiknya manusia bukan cuma umurnya saja panjang, tapi wa hasuna amaluhu, baik amal perbuatannya. Wa syarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruknya manusia, sejelek-jeleknya manusia adalah manusia yang panjang umurnya tapi wa sa'a amaluhu, jelek buruk perbuatannya. Masyarakat muslimin, jemaah salatul Jumat yang dirahmati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita bersilaturahim, minimal dua perkara ini Allah berikan kepada kita berkah dalam usaha kita.